Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik. Innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Syurutus sihhatis shalah, syarat sah as-shalah. Yang pertama al-Islam, yang kedua at-tamyiz, yang ketiga dukhulul waqti. Kemarin kita katakan kalau dia belum masuk waktu, dia sholat, meskipun ketika dia ternyata selesai salam, dia sudah waktunya, ya. Tetapi ketika takbiratul ihram, dia itu tidak tahu sudah masuk waktu atau belum, dia ragu atau tidak tahu sama sekali, maka tidak sah salatnya meskipun dia salatnya berada pada waktunya. Ada kaidah kemarin saya sebutkan, ada yang ingat masih kaidahnya? Kaidah dalam bab ibadah, ada yang ingat enggak? Apa kaidahnya Ustaz? Catat ya, kaidah fil ibadah. Dalam ibadah itu al-ibrah bima fi nafsil amr, bima fi nafsil amri. Kakak Rahmat bisa kan tulis bahasa Arab kan? Bima fi nafsil amr wa bima fi dzan wa bima dzannahul mukallaf. Wabimadhonnahul mukallaf. Dalam bab ibadah kaidahnya harus terpenuhi dua, yaitu bima fi nafsil amr. Bima fi nafsil amr artinya dia sesuai dengan fakta, sesuai dengan fakta. Seperti dia sholat memang sesuai dengan fakta. Contoh kasus kita, dia sholatnya tidak tahu, dia ini ragu sudah masuk waktu atau belum, tetapi faktanya dia sholatnya di waktunya, berarti terpenuhi yang pertama. Paham? Yang kedua, wa bima dzannahul mukallaf. Dzan, prediksi besar, prediksi kuat dia sudah sesuai dengan syariat. Dalam kasus kita sudah masuk waktu, tetapi dia sholat tadi belum seperti itu, dia masih ragu. Ragu itu di bawah dzan, jadi ada jahl, tidak tahu sama sekali, ya. Ada syak, ragu, sama antara iya dan tidak, masuk dan belum, 50-50%. Di atasnya lagi zon. Zon ini sudah di atas syak, ya, 60%, 70, 80, ya. Di atasnya lagi ilmun. Ilm itu yakin, sudah yakin saya masuk waktunya. Orang saya dengar azan, orang saya lihat fajar shadiq. Nah, ini tingkatan. Kalau dalam bab ibadah dia harus minimalnya zan, ya, minimalnya di atas syak, di atas ragu. Zan, prediksi kuat saya, ya, yakin enggak juga yakin, tapi prediksi besar ini sudah masuk waktu, sah salatnya. Jadi dalam ibadah harus terpenuhi dua ini, yaitu bima fi nafsil amr, sesuai dengan hakikat atau sesuai dengan fakta, sudah masuk waktunya dalam bab sholat. Yang kedua, prediksi dia ketika melakukan sholat. Tapi kalau kasus kita tidak sah, kenapa? Karena tidak terpenuhi salah satunya. Tidak terpenuhi apa itu? Tidak terpenuhi yang kedua. Nah, zonnya dia tidak ada, ya. Anak pernah seperti itu di Samarinda. Sekali kejadian. Jadi bangun-bangun saat zuhur, kan ketiduran habis kuliah, kan kita buat laporan segala macam, capek. Kemudian bangun sekitar jam 2-an, hampir setengah 3. Astagfirullah, telat anak asar, anak bilang. Langsung cuci muka, wudhu, langsung pergi ke musola, langsung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, setengah 3. Orang pada kaget, ini azan apa dia bilang kan. Langsung anak dikejar teman anak. Ini baru setengah 3 katanya.
Ana lihat jam itu kan. Nah, kucek-kucek mata. Oh iya, 2:30 Ana bilang. Balik kan. Astagfirullah. Jadi terkadang seperti itu ya, kita refleks. Ya. Al-ibrah fil ibadat. Al-ibrah fil ibadat bima fi nafsil amr, bima fi nafsil amri, wa bima dzannahul mukallaf. Insyaallah nanti kalau kita ini ya, kita sudah selesai bab ibadah, kita kaji qawaidul fiqh, kaidah fikih. Ya. Ya. Fil ibadah bima fi nafsil amr wa bima dzannahul mukallaf. Kalau letterlek artinya patokan dalam bab ibadah, ya, bisa antum tulis patokan dalam bab ibadah itu dua. Yang pertama harus sesuai fakta, harus sesuai fakta. Ya, faktanya betul dia masuk waktu. Yang kedua harus ada prediksi kuat dari seorang mukallaf. Baik. Lanjutkan. Wa dukhulul waqt wal ilmu bi fardiyatiha. Dia tahu itu salatnya fardu wajib, dia tidak ragu. Nah. Yang keempat, kelima, an la ya'taqid fardhan min furudiha sunnah. Dia tidak meyakini salah satu dari fardu yang ada dalam salat sebagai sunnah hukumnya. Tidak sah kalau seperti itu. Yang keenam, at-taharah 'anil hadatsain, suci dari dua hadas, besar dan kecil. Yang ketujuh, at-taharah 'anil najasah fis tsaubi wal badani wal makan, suci dari najis pada baju, badan, dan makan, ya, tempat. Ya, kemarin sudah kita sebutkan baju ini semua yang bersentuhan dengan dia, dari pecinya sampai pun alas tempat dia berdiri, dia pakai kaos kaki atau dia pakai tas, itu semuanya sama. Yang dikecualikan nanti darah. Ya, yang dikecualikan darah. Hukum sama dengan hukum darah itu nanah, ya. Sama dengan hukum darah itu nanah. Kalau dia keluarnya sedikit, maka la yadur, tidak memudaratkan salat, tetap sah. Kalau keluarnya banyak, maka dirinci kalau keluarnya banyak. Kalau penyebabnya dia tidak sah. Keluarnya itu banyak, dia yang penyebabnya, maka tidak sah. Seperti misalkan ada bisul, kemudian dia pencet, atau ada jerawat, dia pencet, keluar darahnya dan banyak. Ya, banyak kemarin itu urf, kembali ke urf. Ya. Urf mengatakan bahwasanya itu banyak. Orang-orang lihat banyaknya darahnya. Ya. Kalau orang lihat oh keluar darahnya, enggak banyak tapi, ya, maka dia sah. Kalau banyak, maka dilihat dia yang penyebabnya atau tidak. Ya, kalau dia penyebabnya, maka kalau banyak yadur, ya, pengaruh ke absan salat. Nah. Ya, banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Antum yang ya. Ya. Setahuan itu kalau nanah jarang banyak itu. Ya. Banyak itu kata para ulama 1 titik sebesar logam seperti ini. Ya, logam. Ya. Itu termasuk sedikit. Sama dengan di tempat, ya, tempat. Kalau tempat kita ada najisnya, maka dia harus dihilangkan najisnya atau ditutup.
ya, ditutup dengan kain. Ya, misalkan kita yakin ada najis di kasur dan kita harus sholat di atasnya, ya, maka ditutup, sah sholatnya. Wasatrul aurah, kemudian satrul aurah, menutup aurat. Nah, ini belum kemarin kan? Al-aurah, aurat itu ada dua, ada di dalam sholat, ada di luar sholat. Aurat di dalam sholat, ya, aurat di dalam sholat itu bagi rijal, bagi laki-laki, di antara pusar dengan lutut, ya, itu harus tertutup dengan harus dilebihkan sedikit. Misalkan dia tidak punya baju atau bajunya tidak kering, ya, atau dia habis di sawah kerja kotor bajunya, maka yang dia harus ditutup adalah pusar dengan lutut. Jadi semuanya itu tertutup. Pusarnya tidak boleh kelihatan ketika dia ruku atau sujud, maka dilebihkan. Ya. Kalau dia ketika ruku atau sujud, dia sujud atau ruku kelihatan yang bagian belakang. Kadang begitu kan? Nah, batal salatnya. Ya, batal salatnya. Kelihatan auratnya. Ya. Kita kadang pakai baju kaos, kita tahu itu sebenarnya pendek kan? Ya. Kita. Iya, ketika sujud ditahan. Ketika sujud ditahan dia. Kadang bisa lepas sedikit, sadar. Tapi tiap sujud itu berapa kali gerakan? Ya. Ya, jadi prakteknya itu kayak gini. Ya. Dia ketika mau sujud, dia turunkan dulu. Ya. Sudah turun, tahannya nih. Ya. Ya. Nggak sah kalau seperti itu. Bukan masalah gerakan, karena dia nggak sujud seperti yang di hadis. Di hadis disebutkan harus sujud di atas 7 tulang. Ini tidak nyentuh. Makanya dikembalikannya. Kalau kembali lagi kelihatan auratnya, nggak sah sholatnya. Ya, berarti caranya dia ganti baju. Ya. Ganti baju. 6. Dan itu berlaku ketika sholat. Nah, harus tertutup antara pusar dengan ini. Jadi pusar ke belakang semuanya itu berlaku. Kalau misalkan dia ketika dia sujud, ya, ternyata auratnya kelihatan dari belakang. Kan kalau dia sujud kan kelihatan ketika dia antara pahanya itu, selangkangan itu. Ya, itu kelihatan. Kelihatannya dari bawah berarti. Kelihatannya dari bawah. Tidak batal, sah tetap. Ya. Kalau dia kelihatan aurat dari bawah, dia sah. Ya. Beda kalau dari atas. Ya, misalkan dia pakai baju, bajunya gober, apa namanya, lebar. Ketika ruku kelihatan, ya, kepusarnya kelihatan, ya. Ya, antum pakai boxer kuning ya, ya kelihatan kan? Tidak sah kalau seperti itu. Jadi kalau bab masalah aurat ketika sholat kelihatan dari bawah itu tetap sah. Kelihatan dari atas tidak sah. 6. Wasatr aurah. Kemudian kalau aurat an-nisa, aurat wanita, itu jami'u badaniha, semua badannya. Di dalam salat semua badannya. Illa, kecuali al-wajh, wajah, wa kaffaiha, dan kedua tangannya, kedua telapak tangannya. Dan perhatikan ini, untuk wanita ini sering terjadi kesalahan dalam bab menutup aurat. Jadi dia kelihatan rambutnya, dia pakai aurat, pakai hijab, kelihatan auratnya, rambut-rambutnya keluar, ya, atau bagian sini, itu sering sekali. Jadi ini semua aurat. Kalau pakai jilbab yang umumnya atau mukena yang umumnya, ya
itu mereka seperti ini. Ini kelihatan. Jadi dia nempelnya gini. Ya, ini kelihatan bagian bawah ini. Ini aurat. Ya. Ketika dia sujud, rukuk, lebih kelihatan lagi. Maka itu perhatikan. Ya, jadi dibuat bagaimana caranya ini tertutup. Ya. Ini tertutup. Kalau lihat mukena di umumnya itu, ya bisa kelihatan itunya. Jadi dia nempelnya di sini. Kemudian kakinya termasuk aurat, kaki wanita. Ya, dia harus pakai kaos kaki atau semisal. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain bukan aurat. Khilaf dalam masalah ini. Dalam mazhab Syafi'i dia aurat. Kemudian kalau ada ajanib, ada rijal yang lewat, ya, dia diperintahkan ditutup wajahnya. Ketika ada orang lewat laki-laki ajanib yang dia bukan mahramnya, sudah dewasa, sudah balik, maka dia diperintahkan untuk menutup wajahnya. Kemudian dia salat dalam kondisi masih ditutup wajah seperti itu. Ya, ketika sujud dia letakkan tangannya. Ketika bangkit tutup lagi. Kalau ada ajanib seperti itu, ya, diperintahkan dia tutup wajah seperti itu. Hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Karena di hadapan ajanib muka jadi aurat. Ya, wajib ditutup. Maka ditutup. Illa kecuali ketika kondisi ibadah manasik, haji atau umrah. Ya, ketika manasik haji atau umrah. Tidak boleh ditutup, memang dibuka. Ya. Jadi kalau ada dia pakai niqab, pakai kain, kena dam dia, wanita ini. Jadi kalau di sana caranya mereka pakai topi, kemudian agak jauh seperti ini, baru dia pakai niqab, ada penutup. Nah, itu caranya. Itu kalau pakai seperti itu, kebanyakan ahlul Yaman pakai seperti itu. Ya. Nah, itu tidak masalah. Yang penting kainnya tidak bersentuhan dengan wajah. Ya, itu tidak masalah. Tapi kalau di luar manasik, maka dia diperintahkan nutup wajahnya. Nah, jadi semua wajah seperti itu ketika sholat dia dibuka bagi wanita, kecuali ketika ada ajanib. Sama kedua telapak tangannya ini. Kedua telapak tangan ini ketika dia sujud atau rukuk ini terbuka seperti ini, ya, batal sholatnya. Ya, maka dia tidak terpenuhi syarat sah sholat, karena satar aurah bagian dari syarat menutup aurat. Jadi kalau yang dibolehkan itu ini pergelangan ini yang kalau kita di masalah hukum had dia ditarik kalau misalkan mencuri, ya, sampai nisabnya ini ditarik tapi sah sudah, nah itu yang dipotong itu. Nah, sampai situ batasannya. Ya. Jadi kalau dia sudah terangkat seperti ini, kelihatan sudah auratnya, karena bagian sini ini namanya kur. Kelihatan, maka dia tidak menutup aurat, tidak sah. Makanya dia bagus ada sebagian orang di sininya kan. Ada ininya, penghalangnya, atau ininya sempit. Ya, karet, jadi enggak ini. Atau dia pakai apa namanya itu? Ya, pakai itulah yang bagian dalaman. Itu bagus, ya. Baik. Dalam masalah di luar sholat, untuk laki-laki di luar sholat auratnya sama. Di luar sholat auratnya sama, antara pusar dengan lutut. Tetapi bagi wanita seluruh badannya termasuk wajah dan kedua telapak tangan itu adalah aurat. Ya. Mereka ulama Syafi'iyah mereka sepakat wajah ditutup. Mereka sepakat wajah ditutup. Tetapi wajah aurat atau bukan, itu berselisih mereka. Tetapi sepakat mereka ditutup. Ya. Karena aurat itu ada dua definisi. Ada yang dia wajib ditutup, ada yang kedua yang dia tidak boleh dilihat. Ada yang wajib ditutup, yang kedua
ada yang tidak boleh dilihat. Maka sepakat mereka ini wajib ditutup, boleh tidak dilihat. Ya, nah ini berselisih mereka. Ya, karena ada riwayat-riwayat sahabat melihat wajah wanita di zaman itu. Ya. Nah, sampai ada yang khitbah, dia mau lihat wanitanya, dia manjat di atas pohon, manjat di atas pohon. Pas jemur, dilihatnya wajahnya. Ya, ditanyakan ke Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, kalau dia mau untuk menikahinya, dibolehkan. Ya, dibolehkan. Tapi kalau cuman jadi Abu Nazar, ya, ada teman kita seperti itu, 10 nazar dia. Sini, enggak. Sini enggak. Istrinya yang ke-11. Yang ke-11 lagi dia. Dapat yang enggak bagus lah. Ya, gara-gara mungkin dia dikasih ujian seperti itu. Terlalu banyak milih ya. Jangan terlalu banyak milih ya. Pilih aja yang cantik, yang kaya, yang mempesona, jangan terlalu banyak pilihnya. Iya. Datanya sudah ada di capil kan? Lengkap sudah. Nah. Tetapi kalau di luar sholat, untuk hukum wanita, auratnya itu di luar sholat, aurat wanita, kita katakan tadi, semuanya wajib ditutup. Itu di hadapan wanita kafir dengan di hadapan ajanib, di hadapan laki-laki yang bukan mahram, yang sudah balik. Ya, maka dia semuanya aurat. Termasuk apa? Termasuk wajahnya. Bahkan kalau kita kembali ke mazhab Syafi'i, termasuk bagian dari matanya ini. Ya. Makanya kalau di tarim itu mereka hijabnya ditutup, betul-betul tutup. Ya. Bagian penutupnya itu agak agak kelihatan kalau kita melihat jalanan, kelihatan ya, kelihatan. Kalau orang Arab iya, kalau orang Indonesia biasa aja. Iya. Nah, fadhal. Tapi kalau dia di hadapan wanita mahramnya, ya, atau di hadapan ayahnya, atau di hadapan saudara laki-lakinya, maka auratnya hanya seperti laki-laki, ya, antara pusar dengan sampai lutut, itu auratnya. Tapi itu kalau tidak menimbulkan fitnah. Jadi misalkan ada di Jawa biasanya dia nyusukan anaknya, ya, di hadapan bapaknya, itu tidak berdosa dia, ya, berdosa. Itu mereka sebutkan kalau fitrahnya masih salim, fitrahnya masih salimah, fitrah yang normal, ya. Tapi kalau sudah berubah fitrah, ya, sekarang ayah kandung perkosa anaknya, anak perkosa ibunya, neneknya, ya, fitrahnya rusak gara-gara internet, ya, fitrah sudah rusak gara-gara internet. Dan itu memang diantara propagandanya orang-orang Yahudi, ya, internet ini sukses mereka. 3S kan, ya, 3S itu lagu, sing, kemudian seks, kemudian sport, olahraga. Jadi disibukkan orang dengan 3 ini, ya, dan masuk semuanya, ya. Dan itu di Saudi Arabia ada Syekh Muhammad Al-Arifi, dia cerita, saya masuk ke kampus umum, saya tanya, oh, siapa nama pemain Barcelona, sebut semuanya, wah, lancar. Chelsea apa, Real Madrid, lancar semuanya. Kata beliau, coba sebutkan 10 sahabat yang masuk surga. Tidak ada yang tahu, satu pun tidak ada yang tahu, dia bilang, ya. Ada yang bilang Abdullah bin Mas'ud, ada yang bilang Ibnu Abbas, ngaur, ya. Sebutkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebutkan Fatimah, dia bilang. Fatimah. Ya. Pokoknya apa? Ngaur, kacau sekali. Itu di Saudi itu. Apalagi negeri kita ini, sama dia.
Makanya kita harus bersemangat untuk bersinergi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi kita tersibukkan dia kelompok A, kelompok B, kelompok C, ya. Itu sudah berlalu. Itu masa-masa seperti itu sudah berlalu, ya. Makanya ketika ada dai yang dia mengajak kepada persatuan kaum muslimin, itu didukung. Ada dai mengajak untuk hanya memetakan kelompoknya saja, maka dihindari, ya. Karena apa? Karena itu tanda dia tidak punya fikih, ya. Nah, cerita sedikit, Syekh Abdul Hasan dulu ngumpul, murid-muridnya ngumpul lebih 100 karena mereka ada Rabithah Ahlil Hadis. Rabithah Ahlil Hadis itu perkumpulan ahli hadis di Yaman. Ketuanya guru kami Syekh Abdul Hasan. Ketika ngumpul, waktu itu terjadi saurah, demonstrasi besar-besaran, ya. Turun ke jalan kaum muslimin di Sana'a, ibu kota. Ketika itu Syekh Abdul Hasan ngumpulkan murid-muridnya. Kata beliau, kita ditawarkan oleh Ali presiden, ditawarkan untuk para masyayikh masuk ke parlemen. Ditawarkan. Bagaimana menurut kalian? Inilah saling pro kontra, tetapi hampir 90%-nya atau 95%-nya tidak mau. Antum tahu Syekh di dalamnya bagaimana, dan itu menggunakan suara terbanyak, kita tetap aja kalah karena mereka lebih banyak di dalam itu, dan kita akan tersibukkan dari dakwah dan seterusnya. Kata Syekh, kalau saya lain, pandangan saya lain, ya. Kalau saya, ketika keburukan tidak ada yang baiknya di situ, maka buruk semuanya. Tapi kita minimalis, kita masuk di dalamnya, kita minimalis di situ, ya. Bisa kita nanti ada kesempatan kita ceramahi mereka, kita nasihati mereka, atau kita musyawarahkan, ya, dan seterusnya, ya. Kalau kesempatan ini tidak kita ambil, maka orang-orang buruk akan naik, masuk Syiah, masuk liberal. Maka kata Syekh seperti itu, ya, semua dengan pilihan kalian, ya. Akhirnya tidak ada yang masuk, betul, tidak ada yang masuk, ya, tidak ada yang masuk gara-gara mereka tidak ada yang mau. Sekitar 6 bulan atau ya hampir 6 bulan setelah itu, betul, pemerintah dipegang oleh Houthi. Jadi di parlemen itu masuk, siapa yang masuk? Syiah yang banyak, ya, Syiah, karena di sana memang ada kabilahnya mereka, masuk mereka dan mereka kuasai. Setelah kuasai parlemen, mereka dekati militer, masuk ke militer, ya, masuk dicekcoki dan seterusnya. Kemudian sudah ada kekuatan, digulingkan pemerintah dalam waktu 3 malam, digulingkan pemerintah, ya. Akhirnya sampai sekarang sudah sejak 2010, sekarang berapa? 2022, berarti 12 tahun, ya. Belum bisa dikembalikan lagi gara-gara tadi awalnya itu, ya. Nah, makanya orang yang tidak punya fikih tidak layak bicara untuk masalah besar. Kalau sudah ulama yang dia punya firasat tajam, dia punya ilmu, dia tahu medan dakwah, itu bicara, ya, itu kita hendaknya mencernanya dengan ta'anni, ya. Ta'anni itu bagaimana? Pelan-pelan kita, jangan langsung gegabah kita ini, ya. Jangan langsung kita main gas saja, enggak, pelan-pelan. Karena apa? Karena sejarah itu at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu ngulang dirinya, maksudnya ngulang kejadian-kejadian itu. Makanya ketika perang Tatar, Ibn Taimiyah rahimahullah taala, itu yang dia lakukan apa? Dia kaji peperangan yang ada di zaman para salaf. Dia kaji, dia bilang perang Tatar ini terulang, mengulangi perang di zaman dulu. Dia sebutkan perang di zaman ini, ya. Ketika itu apa yang dia lakukan? Beliau kumpulkan kekuatan sampai dari kalangan Mu'tazilah diajaknya gabung, sampai Jahmiyah, ya. Jahmiyah itu 500 ulama mengkafirkannya, 500, ya, 500 ulama mengkafirkannya. Syekhul Islam datang ke mereka, diajak gabung, ayo kita ta'awun, ya, kita jihad di jalan Allah. Loh, bukankah kami sudah dikafirkan? Kata Syekhul Islam, kalau aku yang melakukan yang kalian lakukan, aku kafir. Aku yang melakukan yang kalian lakukan, aku kafir.
tetapi saya tahu uzurnya kalian, saya tahu syubhatnya kalian itu apa, sehingga tidak aku berani kafirkan. Maka Syekhul Islam kumpulkan itu. Ya, ketika itu kelompok-kelompok yang ada yang jelas-jelas kelompok ahli bid'ah, ya, semisal Mu'tazilah, Jahmiyah itu, maka itu diantara fikih, ya. Tetapi di zaman sekarang ini karena kurangnya ilmu sudah, ya, jadi pokoknya yang jadi patokan kebenaran adalah mana sya'a alaihi, ya, yang dia berkembang di mana, dia berpijak dengan kebiasaannya dia. Saya sudah seperti ini, ya, dan saya tidak akan ada pernah geser-geser lagi. Dia seolah-olah yang dia dapatkan itu wahyu, ya, atau seolah-olah ucapan guru itu adalah wahyu. Nah, ini yang masalah musibah besar di zaman sekarang. Nah, kalau dia yang masalah seperti ini sudah selesai, ya, sudah selesai. Karena itu tadi kita mendapati masyayikh ternyata setelah terjadi itu tadi kudeta, kemudian akhirnya damaj yang paling besarnya Darul Hadis dihabisi, ya. Kemudian setelah itu baru masyayikh yang kemarin dia tidak setuju dengan guru kami, banyak yang berbalik arah. Iya, ternyata kemarin kami keliru, ya. Penyesalan sudah seperti ini, sudah negara dipegang sudah. Coba bayangkan, ibu kota Jakarta dipegang Syiah, ya. Itu bukan berau, ya, ibu kota yang dipegang itu dan dipegang negara. Nah, orang seperti beliau Syekh Abdul Hasan itu, beliau banyak berbicara tentang masalah politik dalam Islam, ya, karena memang kita sekarang ini bukan hanya sekedar masjid saja, ya, bukan bicara masjid, ini sekarang besar ini kondisinya, ya, kondisinya besar, masalah ekonomi, masalah negara asing, masalah dan seterusnya, ya, masalah besar. Jadi kalau kita hanya dengan kelompok kecil, ya, kelompok kecil itu pun kelompok kecil tidak punya kekuatan, ya, tidak punya kekuatan, dan kita masih bertahan dengan itu, ya, tunggu ada saatnya kita dihabisi oleh musuh-musuh. Nah, dan harus kita kembali merujuk kepada kibar para ulama, ya, kembali kepada kibar para ulama. Nah, ini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.